dengan pengendalian drone itu beliau punya sertifikat pilot. Beberapa penelitiannya memang di sekitaran itu. Beliau di Stiper S2 di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Baik, Pak Arief ini lahir di Cilacap tahun 1981. Pak Arief, dipersilakan 20 menit ke depan, Pak Arief. Terima kasih, Pak Andre. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nih, Pak Andre? Ya, jelas, Pak Arief, silakan. Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu semuanya. Ini mungkin yang Pak, apa yang saya jelaskan nanti ini di sini lebih ya mirip-mirip dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hadi. Tapi saya coba akan melengkapi, Pak. Nanti barangkali apa yang saya sampaikan itu bisa menginspirasi bersama. Gitu. Ya. Artinya saya juga banyak belajar dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Hadi tentang digitalisasi di Astra Agrolestari. Jadi selanjutnya ini untuk materinya kan saya bagi dua, Pak, nantinya itu karena kan saya itu ada di aplikasi ICT ya, tapi untuk manajemen sumber daya lahan dan tanaman ya. Ini saya jadikan dua, Pak, perkembangan aplikasi ICT, terus kemudian di manajemen sumber daya lahan dan tanaman. Nanti ini kira-kira akan berkolaborasi dengan apa yang disampaikan oleh Bu Lisma. Jadi kalau perkembangan aplikasi ICT, ini saya kopikan ini dari internet ya. Jadi ketika mulai dari industri 1.0 ya, zamannya berkembangnya mekanisasi ya, menggunakan tenaga uap, kemudian lanjut ke industri 2.0 mulai dengan kira-kira perakitan lebih banyak gitu dalam jumlah yang besar, kemudian komputer mulai masuk, otomatisasi itu pada industri 3.0, kemudian yang sekarang. Jadi yang akan saya bahas adalah yang sekarang ini. Yang ICT tentang hari ini itu kalau saya rangkum itu ada 3. Jadi pertama tentang IoT, jadi Internet of Things, di mana-mana itu semua menggunakan internet, berbasis internet. Apakah di kebun bisa? Saya kira bisa di kebun menggunakan IoT. Jadi kalaupun nanti tidak bisa, kita masih bisa menggunakan platform lain. Artinya IoT itu kan bisa aja terkoneksi internet ataupun intranet. Artinya ketika kita punya tower di kebun, itu bisa dipasangkan, nah, tower itu saling menghubungkan. Jadi daerah yang tidak terjangkau internet, itu terjangkau oleh tower. Sehingga ketika misalkan di kebunnya mungkin tidak ada internetnya, tetapi di kantornya ada, nanti dari kebun akan nyambungnya ke kantor, gitu, seperti itu. Kemudian eranya cloud, ya, cloud komputasi, jadi semua data penyimpanannya itu di cloud, ya, di awan, gitu ya. Awan dalam artian itu tersimpan, semuanya tersimpan. Terus kemudian cloud komputasi itu di sana itu sudah menyediakan satu komputer yang bagus, yang itu cloud-nya itu bisa mengerjakan satu aplikasi di sana. Kemudian datanya baru dikeluarkan. Nah, dikeluarkan jadi misalkan kita mempunyai data yang besar, tidak bisa itu diakses menggunakan HP. Kalau kita menggunakan HP itu terhambat ya, terhambat artinya kemampuan HP itu tidak sehebat PC seperti itu ketika melakukan komutasi. Makanya ada cloud komutasi ini. Jadi data-data itu disimpan di cloud, kemudian di cloud-nya di sana itu ada superkomputer yang berjalan sangat cepat. Kemudian data-data tadi itu
dijalankan atau di aplikasi itu dijalankan di cloud tadi, di komputer yang dibahas tadi. Kemudian dikirimkan kembali, ya, dikirimkan kembali ke HP kita. Jadi HP hanya mengirimkan data, kemudian diolah di cloud, kemudian balik lagi sudah dalam bentuk data yang terolah. Kemudian yang terakhir adalah big data. Big data itu hubungannya dengan data-data yang tersimpan yang sangat banyak. Ya, data itu sangat banyak tersimpan, data itu bisa dimanfaatkan banyak sekali. Artinya kalau sekarang belum dimanfaatkan, dalam beberapa waktu nanti bisa dimanfaatkan. Jadi ICT itu seperti itu. Kemudian tentang manajemen sumber daya lahan dan tanamannya ini, maka saya bagi dua, sumber daya lahan, mengikuti judul yang sudah diberikan. Sumber daya lahan itu lingkungan fisik tersendiri, mulai iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi. Ini yang di dalamnya termasuk apa yang telah disampaikan tadi oleh Bu Lisma. Kemudian tanaman, maka saya fokuskan di sini adalah tanaman kelapa sawit. Kalau tanaman dan sumber daya lahan ini digabungkan, itu ada di perkebunan kelapa sawit. Jadi manajemen sumber daya lahan dan tanaman itu yang dimaksudkan adalah perkebunan kelapa sawit, itu yang ada di baik itu perusahaan maupun perkebunan rakyat. Terus kemudian tentang ICT di kelapa sawit. Jadi ICT di perkebunan kelapa sawit itu yang akan saya bahas ada 3. Yang pertama tentang informatika. Informatika ini berkembang sangat cepat ya. Kemudian yang paling sekarang sedang booming itu tentang UAV, artinya pesawat tanpa awak, atau UGV-nya ya, itu adalah ground-nya, atau misalkan kita traktor tanpa awak, atau kendaraan tapi yang di darat tanpa awak. Kalau yang di udara kan orang sudah populer, tapi ke depannya itu juga bisa terjadi kendaraan yang di darat tanpa awak. Contohnya apa yang sudah dikembangkan oleh Google. Dan itu kalau Google menggunakan kendaraan yang tanpa awak itu aja sudah bisa berjalan di tempat yang ramai, apalagi di kebun sawit yang relatif tidak terlalu ramai hambatannya gitu. Artinya rute-rutenya sudah bisa dibuat, hambatannya juga sudah mudah diprediksi gitu. Kemudian yang ketiga adalah tentang GIS dan remote sensing. Jadi GIS, remote sensing ini perkembangannya sangat cepat, Pak dan Ibu. Jadi GIS perkembangan cepat beriringan dengan informatika dan perkembangan dari pesawat drone yang sangat cepat. Saya lanjutkan. Apa yang bisa dari 3 kolaborasi tadi, itu apa yang bisa dilakukan? Nah, salah satunya ada beberapa mungkin tema yang nanti mengerucut jadi satu tema besar. Yang pertama adalah monitoring tanaman perokok. Mungkin nanti bisa kami tanyakan ke Pak Hadi gitu. Apakah di Astra sudah bisa monitoring per pokok gitu, per pokok tanaman. Karena kita tahu bahwasanya sawit itu adalah investasi selama 25 tahun. Jadi kurang lebih 25-30 tahun. Jadi mulai awal sampai akhir. Jangan sampai sawit itu berhenti misalkan di usia 10 tahun ketika sedang produktifnya. Sawitnya misalkan mati dan seterusnya. Maka harus dimonitoring per pokok. Kemudian monitoring tadi itu juga harus menggunakan koordinat atau posisi. Posisinya ada di mana? Jadi satu titik sawit, itu titik pohon sawit, satu pokok sawit, itu posisinya ada di mana? Selama ini ketika kita menggunakan cara manual, berarti kita jalan ke kebun, kemudian ada satu pohon, kita titikin satu menggunakan GPS. Itu lama. Kalau misalkan 1 hektarnya itu ada 140-an pokok, itu butuh waktu yang sangat lama. Ini kita bisa menggunakan drone. Jadi menggunakan drone, lahannya kita foto, ada teknologi baru, misalkan menggunakan tree counting, yang dia bisa mengambil titik koordinat sekaligus menghitung menggunakan drone. Terus kemudian apa yang kita ambil lagi, yaitu atribut per pokok. Sudah dapat titiknya menggunakan drone, kemudian kita input per pokok tadi, kita input umurnya misalkan, jenisnya, panen, pupuk, dan seterusnya. Jadi semuanya diinput
masukkan dalam satu database. Yang nantinya ketika kita klik, nah, kita klik di informasi di layar atau di aplikasi, klik satu pohon, dia akan muncul informasi yang sangat banyak. Nah, seperti itu. Terus kemudian monitoring kesehatan tanaman. Ini sudah kami lakukan, Mbak. Jadi di bagaimana menggabungkan UAV, ya, pesawat menggunakan multispektral kamera yang digunakan untuk monitoring kesehatan tanaman. Ya, jadi kita tahu bahwasannya tanaman itu paling peka, ya, paling peka terhadap inframerah. Makanya di sini kami menggunakan multispektral kamera, ya, bukan kamera visible. Kalau kamera visible itu seperti kita memfoto, kita foto itu menggunakan kamera visible. Yang ini multispektral kamera, contoh yang kami gunakan untuk penelitian kemarin, ya, dari Mikasen, ini dia mempunyai 5 saluran, yaitu 5 gelombang, yaitu mulai dari visible, biru, hijau, merah, kemudian ada red edge, kemudian ada inframerah dekat. Nah, ini ketika kita foto menggunakan inframerah dekat, satu tanaman itu dia mempunyai tingkat kepekaan kurang lebih dari 10 kalinya. 10 kali lipatnya dibandingkan ketika kita foto dengan menggunakan foto yang visible atau foto biasa. Seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan multispektral kamera, 85.000 ya? Oke, jadi ketika kita menggunakan multispektral kamera, ini jauh lebih tajam dibandingkan dengan visible. Dan ini nanti bisa diaplikasikan. Ini pernah menjadi penelitian saya ketika salah satu subtema dalam penelitian, gitu Pak. Terus kemudian yang kedua, ini yang termasuk challenge tadi di Astra. Jadi digitalisasi sampel daun. LSU apakah mungkin? Bisa sekali. Ya, walaupun nanti ya sambil berkembang sambil memaksimalkan atau menaikkan kira-kira akurasinya gitu. Bagaimana caranya? Yaitu kami menggunakan 2 kali modeling. Yang pertama, saya menggunakan spektrofotometer. Spektrofotometer itu pakai satu alat yang bisa ditembakkan ke dalam sampel. Ya. Ketika alat itu ditembakkan ke sampel, itu akan muncul RGB-nya atau panjang gelombang dari red, green, blue-nya. Itu berapakah sih panjang gelombang merahnya, kemudian hijaunya, birunya seperti apa panjang gelombangnya. Jadi yang diambil sama, ini pantulan spektral sampel daunnya diambil sama, misalkan diambil pelepah 17, diambil, sebelum diambil, ditembak dulu menggunakan spektrofotometer. Nanti di situ ada, kira-kira ada kurva pantulannya. Kurva pantulan dari sampel daun tadi. Terus kemudian dari sampel daun tadi, kemudian dianalisis biasa di lab. Di lab, kemudian akan muncul misalkan kandungan NPK dan seterusnya. Dari kandungan NPK dan seterusnya, kemudian nanti di modeling, ya, dimodeling dengan hasil dari spektrofotometer. Semakin banyak sampel, maka kalau misalkan kita menggunakan artificial intelligence, atau menggunakan deep learning, atau menggunakan ANN, artificial neural network, nanti semakin banyak sampel yang digunakan, itu software-nya akan semakin cerdas dan lebih bisa mengenali. Seperti itu. Jadi dengan spektrofotometer saja diharapkan besoknya ketika kita ngambil LSU, sampel daun, itu nggak lagi langsung dianalisis, analisis daun. Jadi langsung ditembak saja kalau sudah tahu, oh ini berarti kandungannya kira-kira seperti ini. Seperti itu. Nah, ini juga bisa disambungkan dengan drone, ya, dengan drone, yaitu dengan menggunakan kamera tadi. Kamera yang sudah satu tempat yang sudah diambil sampel daun, kita juga ambil sampelnya
fotonya dari atas menggunakan kamera multispektral, dan hasilnya kemudian sama-sama kita modeling. Sehingga menghasilkan lompat tadi dengan 2 kali modeling, maka harapannya adalah dengan UAV, maka kita bisa mengambil digitalis sampel daun secara otomatis. Jadi ke depannya LSU mungkin bisa berkurang atau mungkin ditiadakan. Nah, saya mungkin salah satu yang percaya bahwasanya LSU nantinya akan hilang gitu. Lanjutnya SSU pun sama. Kalau yang SSU ini adalah dengan cara memodelkan 1 kali lagi, dengan cara kita mengambil sampel tanah. Dalam 1 pohon, kita ambil sampelnya, sampel daunnya, kemudian tanahnya yang di bawah, kita ambil sampel tanahnya. Sampel daun yang paling atas kita ambil dan kita ketahui pantulan spektralnya. Kemudian kita modeling sampai sampel tanah. Walaupun yang seperti ini itu butuh banyak sekali sampel, tetapi ini satu yang memungkinkan. Dan dari penelitian kami ketika dengan tim, dengan Pak Hermantoro, jadi kira-kira untuk pengambilan sampel dengan menggunakan SL ini sudah kira-kira 60%. Dari 60% bisa, dari 200 sampel kurang lebih. Kalau dinaikkan sampelnya, saya yakin nanti akurasinya bisa di atas itu. Mungkin bisa ada 1.000 sampel, 2.000 sampel, dan seterusnya. Lanjutnya, kemudian dari apa yang tadi sudah saya sampaikan, maka saya akan gabungkan jadi satu, yaitu dengan sistem informasi sawit pintar. Apa itu sistem informasi sawit pintar? Yaitu penggabungan informasi antara sumber daya lahan, ya, sumber daya lahan, ya termasuk tadi yang apa yang sudah Bu Lisma sampaikan, dengan tanaman sawitnya. Kemudian kita punya informasi tanaman per blok. Kemudian kita bisa monitoring kesehatan tanaman per pokok, ya per pokok. Ini per pokok itu ya. Jadi tidak lagi per blok, tapi per pokok. Jadi kita tahu tadi investasi sawit kan 25 tahun. Kalau 25 tahun berarti 1 sampai 25 tahun kita monitoring satu sawit, pohon sawit. Berapakah panennya, berapakah pupuknya, dan seterusnya. Kemudian automatic sampel daun, automatic sampel tanah, dari 2 tadi ke atas tadi, sehingga menghasilkan rekomendasi pemupukan per pokok. Nah, rekomendasi pemupukannya adalah per pokok. Ini contoh sawit pintar. Kemudian nih, sawit pintar gimana? Kalau sawit pintar berbasis cloud tadi dengan menggunakan IoT, contohnya adalah seperti ini yang kami kembangkan. Jadi aplikasi sawit pintar berbasis Android. Ya, kemudian background-nya itu berbasis citra dari Google Map. Background-nya dari Google Map, tetapi background-nya tadi itu bisa diubah menggunakan citra drone secara offline. Jadi citra drone tadi dimasukkan di dalam HP kita, kemudian menggantikan Google Map tadi. Google Map-nya dihilangkan, kita menggunakan citra drone yang terbaru. Misalkan perusahaan punya citra drone terbaru tiap 4 bulan. Maka tiap 4 bulan bisa diupdate aplikasinya, tinggal kita kopikan ke dalam handphone kita, maka background-nya di sini itu akan berubah. Gitu. Kemudian kita juga bisa melihat kondisi kebun hasil pemotoran dengan menggunakan drone. Ini contoh yang kami lakukan. Terus kemudian sawit pintar berbasis cloud dan IoT ini itu terintegrasi dengan GPS. Ya, jadi aplikasinya ini ada GPS-nya. Ketika kita jalan mau nitiki satu titik dan seterusnya, maka tinggal titiki saja di situ. Lokasinya kita titik, terekam di situ. Kita bisa menambahkan base map baru, misalkan dari peta-peta yang sudah ada di kebun, dimasukkan. Kemudian kita bisa mengimpor atau mengekspor file yang sudah ada di kebun, misalkan menggunakan save file, menggunakan map info, dan seterusnya di kebun. Kita juga bisa diekspor ke Excel dan software-software yang lainnya. Artinya, database ini itu terkoneksi dengan database yang begitu banyak. Kemudian, berbasis cloud dan IoT lagi, itu sawit pintar itu terhubung dengan data server, sehingga memungkinkan untuk menampilkan informasi pupuk. Ya, informasi pupuk dari mana? Itu di komputasi, jadi di server. Jadi pengolahan di server,
Kemudian server akan mengirimkan datanya ke dalam aplikasi kita ini. Jadi aplikasinya tidak terlalu berat, karena aplikasinya itu tidak menghitung. Yang menghitung adalah komputer yang ada di server. Kita bisa menampilkan informasi tanahnya, kita bisa menampilkan informasi hasil analisis daun, kita bisa menampilkan informasi produksi, dan seterusnya. Informasi ini bisa di-create sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. Pak Arief, mohon dipercepat Pak Arief. Ya, terima kasih Pak Andre. Mohon dipercepat 2 menit lagi. Oh iya. Kasihan ini pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Andre. Ini kira-kira masih 2 slide lagi. Lanjutnya, ini yang terakhir malah Pak. Yang terakhir, pas sekali. Jadi, dari data yang saya ambil tadi, penelitian yang saya ambil, penelitian yang Bu Lisma ambil, beberapa dari yang Pak Hadi tadi sampaikan, itu mengarahnya kepada precision agriculture, Pak. Jadi, precision agriculture itu intinya adalah akurat, tertakar, dan terukur. Bagaimana agar akurat, tertakar, dan terukur? Maka saya menyimpulkan bahwasanya harus per pokok tanaman, bukan per blok tapi per pokok. Karena selama ini yang dilakukan kan masih per blok, per pokok tanaman. Jadi satu tanaman benar-benar diperhatikan semuanya, atributnya diperhatikan. Kalau misalkan tanaman itu sakit dan seterusnya, itu bisa terekod dalam big data tadi. Saya kira mungkin seperti itu Pak Andre. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Arief, mohon ditutup dulu sharing layarnya.